Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Mupadilah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Telaga 2, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Saya masih ditemani dengan Bapak Eko Purwanto sebagai guru kelas 4 yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Bapak Rudianto, beliau sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, kalau kabarnya baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Eko terkait dengan proses supervisi kelas yang sudah Pak Eko lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Eko lakukan. Baik, siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Bagaimana Pak perasaan Pak Eko terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Perasaan yang saya rasakan setelah kemarin melaksanakan pembelajaran dengan diobservasi oleh Bu Mu, tentunya yang pertama saya merasa senang Bu Mu, karena dengan adanya observasi tersebut tentunya itu menjadi bahan juga bagi saya untuk bahan evaluasi dan refleksi bagi saya sebagai bahan perbaikan ke depan dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan. Seperti itu, Bu. Bisa diceritakan kembali Pak terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dan juga area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin Pak. Baik Bu, terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, yang pertama saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dari aspek kesiapan siswa dan juga termasuk gaya belajar atau karakteristik peserta didik. Setelah melaksanakan pemetaan kebutuhan, kemudian saya mendesain atau menyusun rancangan pembelajaran. Masuk di dalamnya, saya juga menyiapkan berbagai sumber belajar yang bervariatif. Ada yang berbentuk video, kemudian poster, dan juga media pembelajaran konkret, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian, dalam pelaksanaannya, saya juga mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang sesuai dengan muatan materi yang ada di dalam rancangan pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian terkait dengan area pengembangan dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan, itu mencakup 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga aspek keterampilan. Untuk aspek sikap yang saya nilai di situ terkait dengan bagaimana sikap atau perilaku peserta didik dari aspek sopan santun, kemudian kerjasama dalam kelompok, dan tanggung jawab. Selanjutnya untuk aspek pengetahuan di situ yang saya gali, yang saya nilai itu terkait bagaimana kemampuan anak dalam memahami materi tentang mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan juga mendeskripsikan masing-masing fungsinya. Dan di aspek yang ketiga terkait dengan keterampilan, di situ siswa saya berikan tugas untuk menyusun laporan kegiatan kaitan dengan hasil pengamatan atau observasi terkait dengan identifikasi bagian tubuh tumbuhan dan juga deskripsi dari fungsinya masing-masing. Mungkin itu. Baik, menurut Bapak ya Pak, terkait tadi area pengembangan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang sudah Bapak paparkan tadi, sudah sejauh mana Pak? Yang sudah sejauh mana Pak keberhasilan dari yang area pengembangan tadi?
Baik, Bu. Terkait dengan area pengembangan, misalkan di aspek sikap, itu menurut saya sudah terlaksana atau berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan atau sesuai dengan harapan. Itu nampak dari sikap siswa ketika dalam kegiatan observasi kelompok, itu siswa sudah mampu menunjukkan sikap kerjasama. Kemudian siswa juga memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian dalam aspek pengetahuan, di situ sudah nampak bahwa siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh-tumbuhan dan juga mampu mendeskripsikan masing-masing fungsinya dengan baik. Sedangkan di aspek keterampilan, anak sudah mampu menyusun laporan sesuai dengan rubrik atau format yang sudah diberikan. Kemudian anak mengisinya dengan dengan hasil observasi menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan juga di situ lengkap dengan deskripsi dari fungsi bagian tumbuhan masing-masing. Walaupun mungkin tentu masih ada kekurangan seperti itu. Baik, berarti pembelajaran atau area pengembangan tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak di kelas, tetapi Bapak katakan tadi sudah tentu ada kekurangannya. Ada kekurangan, Mas. Begitu juga dengan apa yang saya amati Pak, jadi pembelajaran itu terlihat, anak-anaknya terlihat senang ya Pak, apalagi ketika saya mengamati pembelajarannya dilaksanakan di luar kelas ya Pak, ketika anak-anak itu senang sekali mengambil tumbuh-tumbuhan ya di sekitar sekolah, kemudian mereka amati, didiskusikan bagian-bagian tumbuhannya, jadi anak lebih kontekstual gitu ya Pak, mempelajari materi terkait bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa walaupun sudah berjalan dengan lancar tetapi ada kekurangannya. Nah, menurut Bapak nih Pak, kekurangannya apa Pak? Terkait dengan kekurangan dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan, pertama dari aspek saya pribadi selaku guru, itu ada kekurangan, saya masih agak kurang detail dalam menyampaikan instruksi terkait dengan kegiatan pembelajaran ataupun penugasan yang diberikan kepada siswa. Jadi dari aspek saya pribadi itu masih ada kekurangan, masih agak kurang detail dalam menyampaikan instruksi. Kemudian dari aspek siswa, masih ada memang beberapa siswa yang masih terlalu mengandalkan temannya dalam kelompok. Secara aktifan ini sudah bagus, tapi dalam hal pengerjaan itu masih ada ketergantungan dengan teman satu kelompok, dan sisi keaktifannya juga masih ada beberapa yang masih kurang aktif seperti itu. Baik, tadi Bapak menjelaskan berarti ada sisi kekurangan dari Bapak sendiri dan juga dari siswa tadi yang terlihat masih mengandalkan temannya dalam mengerjakan tugas gitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak kenapa itu bisa terjadi Pak? Kenapa itu bisa terjadi? Kalau menurut saya tadi, apa yang menjadi kelemahan saya, ada hal yang instruksi atau arahan yang kurang detail dari saya, itu juga menjadi salah satu faktor yang kemudian anak menjadi kurang memahami tentang, oh ternyata dalam kegiatan tersebut itu ada tanggung jawab walaupun dikerjakan kelompok, tapi juga ada tanggung jawab individu dan juga kerja kolektif secara kelompok tadi. Itu jadi yang menjadi kelemahan tadi, itu juga yang menyebabkan salah satu faktornya itu instruksi dari saya. Dan juga kalau dari aspek siswanya itu memang masih ada motivasi yang masih kurang dari dalam diri siswa. Mungkin itu. Baik, lalu rencana Bapak ke depan gimana Pak? Supaya itu tidak terjadi lagi. Untuk kedepannya tentunya sebagai langkah upaya perbaikan dari apa yang menjadi kelemahan, menjadi kekurangan saya dalam praktek pembelajaran, tentunya saya harus lebih detail lagi, terutama dalam mendesain pembelajaran. Tentu di situ harus lebih detail, spesifik lagi terkait dengan instruksi, dan dalam hal pemberian arahan bimbingan secara langsung pun saya harus bisa lebih spesifik lagi, sehingga anak juga bisa mampu memahami tugas tanggung jawabnya baik secara kelompok, secara klasikal maupun secara individu.
Kemudian terkait motivasi anak, tentunya saya harus lebih intens juga, lebih proaktif dalam memberikan semangat atau motivasi belajar, baik secara klasikal maupun secara personal. Gitu. Berarti Bapak kedepannya akan melakukan bimbingan secara personal, klasikal gitu Pak, untuk meningkatkan motivasi peserta didik supaya lebih termotivasi gitu. Pemberian ya, Pak. motivasi saya laksanakan secara klasikal, tapi juga secara personal ketika melakukan pendampingan. Jadi anak-anak akan merasa diperhatikan secara menyeluruh gitu ya Pak, Kurang lebih semuanya. seperti Ya. Gitu. Semoga yang Pak Eko rencanakan tadi dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Kapan nih Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan ya, rencanakan perubahan-perubahan tersebut, rencana tersebut itu kapan Pak akan dilaksanakannya? Tentunya dalam waktu yang secepatnya Bu. Yeah. Paling tidak di pembelajaran yang besok akan kembali saya laksanakan. Terima kasih banyak ya Pak atas jawaban-jawaban dari Pak Eko. Semoga Bapak bisa merencanakan, semoga Bapak bisa apa yang Bapak rencanakan tadi bisa direalisasikan secepatnya gitu ya Pak ya. Amin. Baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rudianto sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Pak atas tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mubadilah dan Mbak Eko yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tanggapan atau umpan balik dari kegiatan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan oleh panjenengan berdua. Pada hakikatnya dari Bu Mubadilah selaku supervisor dalam kegiatan pasca pembelajaran ini sudah melakukan tahapan-tahapan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap kembali proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eko, dan Bu Mubadilah juga sudah mencoba untuk berfokus pada proses yang dilaksanakan dari proses pembelajaran itu. Lalu dari jawaban-jawaban Pak Eko yang memang mengarah kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Mubadilah, saya tertarik sekali bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eko yang dijawab tadi itu sudah menerapkan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, lalu budaya positif, dan pembelajaran yang melaksanakan pembelajaran sosial emosional pada diri siswa, di mana pada khususnya area pengembangan yang tadi dipertanyakan oleh Bu Mubadilah, yaitu di sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada sikap muncul siswa yang atau terbentuk siswa yang memiliki sopan santun, ya, artinya sopan dalam bertindak, santun dalam berbicara tentunya. Lalu untuk di aspek pengetahuan, Bu Mubadilah juga menggali potensi Pak Eko sebagai guru yang sedang mengajar pada peserta didik, di mana Pak Eko ingin meningkatkan kemampuan anak dalam materi pembelajaran, khususnya dalam mengidentifikasi tumbuhan, ya berarti ya. Iya. Berbagai tumbuhan dan fungsinya. Lalu di keterampilan ada suatu laporan yang dibuat oleh peserta didik, ya. Jadi anak atau peserta didik memiliki keterampilan untuk membuat laporan. Tadi ada satu hal yang Bu Mubadilah tanyakan, tetapi kalaulah mungkin akan lebih baik lagi jangan menggunakan kata sejauh mana keberhasilan. Cukup dengan bagaimana keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eko. Kalau sejauh mana ini Pak Eko jawabnya bingung. Untungnya tadi ditambahkan juga bagaimana keberhasilan
proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Eko, dan alhamdulillah Pak Eko sudah menjawab pada diri siswa dikaitkan dengan sikap siswa mau melakukan kerjasama dan memiliki rasa tanggung jawab, baik tanggung jawab personal maupun kelompok. Dan dari proses tadi juga Bu Mubadilah sudah memberikan apresiasi kepada Pak Eko sebagai satu bentuk penghargaan terhadap jawaban Pak Eko dan juga apa yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran, di mana Bu Mubadilah menyampaikan bahwa Pak Eko sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Dalam pelaksanaannya dilakukan di luar kelas. Demikian pula ketika Bu Mubadilah menanyakan kekurangannya, Pak Eko menjawab ada dari diri pribadi guru dan juga ada dari siswanya. Ketika ditanya yang kekurangan dari guru, Pak Eko menjawab guru masih kurang detail dalam menyampaikan instruksi, materi maupun penugasan terhadap peserta didik. Memang itu sangat perlu sekali, penting sekali. Siswa akan mencapai tujuannya ketika mendapatkan arahan yang jelas, pengantar yang jelas. Makanya biasanya di dalam membuka pembelajaran, guru akan menyampaikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu dari siswanya, masih ada siswa yang menggantungkan tugas-tugasnya kepada satu orang dalam satu kelompoknya saja, berarti dia tidak mau aktif. Tentunya mungkin Bu Mubadilah bisa menggali lagi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Eko. Misalnya, bisakah tadi itu ditangani dengan teknik kita menangani kelompok, misalnya sampaikan saja katakanlah dengan penilaian antar teman. Dalam satu proses, guru mengamati proses pembelajaran, tapi antar teman juga mengamati temannya, sehingga teman merasa sedang diamati oleh temannya lagi. Nah, dengan demikian maka guru akan bisa, siswa akan bisa semua aktif, tidak ada yang nyeleneh sendiri. Ya, terus berikutnya, kalau bisa pertanyaan jangan diawali dengan kira-kira. Saya lupa. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi kalau kira-kira kok jawabannya iya tidak mantep gitu loh. Ya, sekiranya Pak Eko saja. Tapi Bapak, ya, tapi untungnya tadi Bu Mubadilah juga meneruskan dengan menurut Bapak apa yang menyebabkan hasil itu bisa terjadi. Kekurangan itu bisa terjadi. Ini untungnya itu. Ya. Jadi kata-kata kira-kiranya saya kira iya tertutupi. Kenapa itu? Ya, demikian juga dengan kelemahannya yang dirasakan oleh Pak Eko. Pak Eko menyampaikan instruksi agak belum jelas, baik instruksi terhadap materi maupun terhadap penugasan yang disampaikan kepada siswa. Kalau bisa kejar terus Bu Mubadilah. Ya, bagaimana Pak Eko bisa menutup kelemahan itu, atau meningkatkan dirinya sehingga kelemahan itu tidak akan terulang dalam proses pembelajaran berikutnya. Nah, dari pertanyaan Bu Mubadilah juga rencana ke depan ini juga sudah bagus. Ada bagaimana mengoptimalkan potensi pada Pak Eko untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Ya, dicecer lagi tadi dengan pertanyaan kapan. Ya, Pak Eko langsung menjawab, ya, pembelajaran besok pagi, gitu. Pembelajaran berikutnya ya akan lebih proaktif ya di dalam memberikan motivasi kepada peserta didik baik secara personal maupun secara klasikal. Ini memang tidak boleh lengah di kita sebagai guru jangan berhenti untuk selalu memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Bu Mubadilah, sembari Pak Eko akan merubah dirinya, Bu Mubadilah juga mengiringi dengan doa semoga ke depan Pak Eko bisa memberikan atau melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ini satu hal yang positif menurut saya. Ya, oleh karena itu ya teruslah panjenengan berdua untuk selalu saling mendoakan secara positif. Ya.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai umpan balik saya dalam memantau kegiatan percakapan pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi ini. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rudianto selaku pengajar praktik dan juga Bapak Eko. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.